Terus Mobile Disco-nya bertahan berapa lama ya, bokap dulu? Gue cuman tahu sekelibatan dari teman-teman bokap sih. Gue nggak sempet nanya ke dia dulu. Bapak tuh ini gini. Oh oke. One of the first lah. Mobile Disco apa ya? Halo Yor, apa kabar Yor? Baik, Ja. Sehat-sehat ya. Senang banget nih. Thank you banget udah datang ke sini nih. Sama-sama, Ja. Oke. Halo Bray. Yor, ceritain dikit dong tentang background musik lu. Background musik untuk apa nih? Untuk DJ, untuk apa? Untuk DJ. Background musik gue seneng semua musik sih dari kecil. Jadi gue dengerin semua musik. Ya gue tumbuh banyak dengerin Krisye, banyak dengerin Enya, Chicago, model-modelan gitu. Di 2000 mid-20s lah gue baru kenal rave tuh. Makanya gue mulai nge-DJ dari situ. Belajarnya dari siapa? Belajar sendiri. Jadi DJ itu bisa belajar sendiri? Bisa lah. Bisa. Menurut lo mendingan kurs apa belajar sendiri? Mendingan kursus atau belajar sendiri? Tergantung sih ya kebutuhannya apa. Kalau emang lo pengen jadi profesional DJ ya emang. Kalau lo mau benerin teknis lo ya harus mending kursus ya. Kalau otodidak ya sedikit-sedikit basicnya tahu. Kalau lo memang mau jadi jago ya lo kursus gitu. Ada satu hal sih yang penting sih, kadang-kadang kan kita kan di luar teknis itu banyak hal-hal kayak roots ya nggak sih? Iya. Kalau itu sih otodidak nggak mungkin nggak ada harga, nggak ada sekolahnya. Educational musicnya segala macem itu sih paling sih tahu. Nggak ada sekolahnya. Tapi kalau mau najemin teknis ya kursus. Boleh cerita nggak sih John, sejak kapan lo kenal elektronik sebenarnya? Tahun berapa eksisnya pasnya? Electronic music itu gue tahu dari almarhum bokap gue. Jadi bokap gue itu dulu tahun 70-an itu ngerunning Mobile Disco di Jakarta. Mobile Disco pertama di Jakarta? Iya. Jadi dia sama teman-temannya pakai VW kombi gitu, dia bikin party di jalan gitu, disco gitu. Gue kecil sih gue udah didengerin Everything But The Girl, terus gue dengerin trance lama sama bokap gue. Dia senang lagu-lagu gitu emang. Gue didengerin UK Garage, didengerin trance, dengerin elektro, ini house, ini. Gue belum tahu techno waktu itu. Oke, gue tahu dari situ. Two Step, UK Garage, trance, menarik elektro. Terus Mobile Disco-nya bertahan berapa lama ya, bokap dulu? Gue cuman tahu sekelibatan dari teman-teman bokap sih. Gue nggak sempet nanya ke dia dulu. Bapak tuh ini gini. Oh oke. One of the first lah. Mobile Disco apa ya? Mobile Disco itu jadi orang zaman dulu tahun 70-an itu dia bikin pesta di jalanan pakai VW kombi gitu, pakai dia nge-DJ di jalanan gitu di satu tempat lah. Oh, jadi itu bukan genre? Bukan. Mobile Disco itu kayak apa? Movement. Oke. Terus lu kalau sebagai di dalam elektronik musik lu professionally? Ya. Lu lebih suka genre apa? Apa ya? Basicnya sih house, disco, techno. Basicnya. Dari awal berarti dari itu aja, disco, house, techno, tapi dipecahnya banyak banget. Gue dari tahun ke tahun musik gue evolve terus, ganti-ganti, nggak pernah stay yang satu yang di itu terus. Gue nggak pernah gitu. Gue selalu evolving yang mungkin techno ada techno baru apa, ini house ada house baru apa, ada waktu acid house, ada micro house, ada apalah segala macem. Gue senang semua musik sih, basically. K-pop gue suka. Kalau menurut kuping gue enak, gue dengerin. Karena gue bukan suka genre-nya sih. Gue suka form of music-nya menurut gue. Oke, get it. Nangkep gue. Kalau gitu nanti kalau di DJ kan banyak mixing gitu kan. Ada nggak yang mix sama dangdut gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Ada nggak sih DJ yang kayak gitu? Kayaknya ada sih. Harusnya ada ya. Tapi gue belum pernah lihat sih. Oke. Tapi kemarin gue dengar dari Yachi lo ada kayak satu grup namanya House Cartel kan? Yes. Mungkin bisa nggak kasih tahu biar kita kayak apa itu House Cartel, harus tuh influence, pengen kasih influence apa kepada listeners gitu? House Cartel itu
Gua buat tahun 2012, jadi tahun ini tahun ke-10 ya. Jadi lo yang bikin? Iya. Oh. Jadi the founder. 2012 gue ajak Nandi, terus Robin masuk segala macam, ada yang lain-lain di back end juga, ada Davicin, ada Tandun, ada AM, ada Panji, ada Mashiro sekarang. Ecilo nggak ada? Ecilo udah established sih dari dulu, jadi udah kita udah beda level, respect, sombong gitu. Jadi ya si House Cartel tuh ya 10 tahun lalu gue bikin, ya jadi movement aja. Sebenarnya pengen biar scene house techno waktu 10 tahun lalu mungkin udah ada kali ya, tapi belum banyak kali ya, nggak sebanyak sekarang. Udah ada tapi belum banyak. Pengen house sama techno ada aja terus di Jakarta gitu. Amin. Ada aja terus, regenerasi terus. Jadi kita ngajakin anak teman-teman yang belum pernah main, belum bedroom DJ yang nggak tahu siapa, mixtape-nya bagus, kita ajakin main. Kita suruh isi monthly podcast kita. Jadi bedroom DJ itu yang di rumah aja gitu maksudnya? Iya, yang jadi belum ada panggungnya. Belum ada panggungnya. Kalau emang dia buat mix terus bagus ya kita ajak main. Gue salah satunya gue suka banget ke program podcastnya House Cartel karena banyak banget gue sering denger talent-talent muda, terus hidden gems, talent-talent muda itu yang ketontonnya ini siapa nih? Keren nih siapa nih, keren nih. Itu bagus banget sih buat kelangsungan. Itu mostly kebanyakan yang kurasi Nandi sih. Nandi emang doyan ngulik dia. Orangnya doyan ngulik, dia kenalan sama orang mana lah, tiba-tiba orang Taipei, orang Sri Lanka, orang mana, jadi diajakin buat guest mix di podcast kita. Jadi kita juga ada insight baru dengan musik-musik di luaran sana gitu, nggak cuman menurut kita musik kita paling bener gitu. Itu bagian dari House Cartel? Yes, Nandi, Robin, sekarang yang aktif nge-DJ. Kalau lebih dari formnya lebih dari satu, namanya jadi House Cartel. Jadi gue back to back Nandi, gue back to back Robin back to back Nandi. Kalau begitu ada channel YouTube-nya juga dong? Ada. House Cartel ada channel YouTube-nya. Promosi dulu, aku melihat kameranya. Promosi YouTube House Cartel Jakarta, Instagram House Cartel. House_Cartel. Subscribe ya. Menurut lo kondisi tentang elektronik musik scene di Indonesia ini gimana sih? Apa udah berkembang apa belum? Terus menurut lo perkembangannya udah sejauh mana? And what do you expect from electronic music scene Indonesia? Makin maju sih aja ya. Karena banyak tempat-tempat baru, maksudnya banyak tempat-tempat bermunculan gitu di Jakarta ya. Di Jakarta dulu ya, gue nggak ngomong di Indonesia, di Jakarta dulu. Banyak tempat-tempat baru, di Semarang juga ada tempat baru gitu. Itu yang sebenarnya basic untuk munculnya scene baru sih. Gitu. Dan kalau di industri di musiknya, bukan event ya, di musiknya ya, Anda lebih tahu lah. Yakin? Anda lebih tahu lah. Jadi untuk producing segala macam. Orang besar ya? Bang, orang besar. Enggak, orang kecil. Orang besar tapi kecil. Well respected lah. Terus kalau misalnya apa sih yang lo expect sebenarnya dari electronic music scene di Indonesia, terutama sih gue ngomongin Jakarta nih. Nah, sebelum tanya ke itu, apakah kalau main elektronik musik bisa jadi kaya? Bisa. Udah market di Indonesia itu udah sebesar itu? Bisa bahkan. Dipa Barus itu orang Indonesia? Yes, Dipa Barus. Angger Dimas? Kok dia gak diundang? Mahesa Utara. banyak bisa kayak tergantung milihnya apa sih, karena kan hampir sama kayak di setiap industri itu pasti ada yang wild banget, ada yang enggak. Kayak contoh misalnya di pop juga ada yang sukses banget, ada yang enggak, sama aja sih, tergantung nge-approach-nya gimana. Tapi kalau di Indonesia itu kan, kalau di misalnya contoh kalau di Korea itu kan udah artisnya udah yang sukses tuh baik banget. Jadi dari yang misalnya kayak orang-orang baru itu naiknya susah banget tuh untuk menjadi top level gitu. Tapi kalau di Indonesia, pertanyaan gue itu kayak misalnya kalau lu mainnya bagus, kayak bisa lebih gampang gak cari orang yang talented gitu. Karena kalau di Korea kan udah baik banget orang musik gitu kan. Jadi susah tuh cari orang talentednya gitu. Tapi kalau di sini mungkin scene-nya mungkin lebih kecil atau lebih besar. Jadi kayak bisa kita butuh, kayaknya ini
jago nih, misal tadi apa bilang bedroom DJs itu kan menurut gua itu kayaknya masih kita bisa naikin mereka gitu, bukan gua tapi kalian bisa naikin gitu, kayaknya sih lebih ada opportunities buat orang-orang yang baru gitu. Banyak banget opportunitiesnya gede, lumayan besar ya, tapi emang tergantung dari orangnya lagi. Di Jakarta itu kan bukan cuman music doang yang kalau mau besar kan harus promosi diri sendiri, harus bergaul, harus kenalan sama label-label yang udah established gitu. Jadi emang harus bergaul sih. Iya. Dan networkingnya harus benar gitu. Kalau cuman mainnya bagus doang, banyak banget di Indonesia, di Jakarta tuh banyak banget yang mainnya bagus, tapi yang bisa mingle untuk yang promosiin dirinya sendiri itu yang sedikit menurut gue. Exposure-nya kurang ya. Iya, dan emang mau gitu untuk mempromosikan diri sendiri gitu. Sejak kapan kalau gitu bisa naik di atas kayak air gitu? Kalau pasti dari sejak kecil kan di rumah main-main sama teman-teman gitu dong kan. Kenapa? Harusnya mungkin ada satu waktu yang bisa main di klub atau ada panggungnya, ada gignya gitu. Iya. Pasti ada. Basicnya sebenarnya bedroom DJ itu kan cuman seneng main di rumah, bikin mixtape gitu. Ntar mixtape di-upload ke SoundCloud atau Mixcloud, baru orang dengar, wah ini bagus nih, diajakin main, baru diajakin main, dikasih slot buat opening dulu. Oh jadi ajakinnya through invite dari online dulu dong? Iya dong. Misalkan, iya. Sejak kapan merasa lu tuh mainnya bagus ya? Gak pernah dong. Kayak masih kayak gue upload, harusnya kayak ada yang like nih. Shit, kayaknya jago kayaknya masih ada feeling kayak gitu. Enggak sih, gue gak ada feeling kayak gitu sih. Berarti dari orang yang ngomong aja? Iya sih, nggak tahu juga ya orang anggap gue bagus apa enggak ya. Yang penting seneng aja, seneng maininnya gitu. Tapi selama ini orang yang ngedengerin House Cartel tuh gimana? Lu harusnya nanya ke orangnya, jangan nanya ke gue. Kan lu sekarang gede nih. Enggak dong, biasa aja. Lumayan Gede lah. Marahnya sih udah besar sih. Udah oke. Kalau lokal sih udah oke banget. Ya lumayan. Enggak, jadi kan lu kan sekarang sering main di mana-mana nih. Ya kan? Berarti kan otomatis orang nangkepnya House Cartel ini lumayan oke ya kan? Oke. Nah, dari lu sendiri ini menurut lu udah di level mana sih?